Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur untuk anugerah Tuhan buat saya, ketika saya boleh ada di tengah-tengah saudara pagi ini, saudaraku ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, beri kesempatan saya untuk dapat melayani. Puji Tuhan, saudaraku, sudah disebutkan tadi nama saya, pelayanan saya di Jakarta, ya, tepatnya di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Ya. Puji Tuhan, sedianya hari ini saya sudah kembali ke Jakarta, saudaraku, karena memang dari tanggal 2 saya sudah ada di Kalianda, ya, buat penggembalaan Bapak Sekretaris Daerah, ya Bapak Yance Manampiring, dan saya datang bersama dengan pasukan saya, saudaraku ya, sama istri dan ketiga anak saya. Puji Tuhan, dari tanggal 2 rencananya mungkin ya hari Kamis, ya, 1 minggu saja saya cukup, saya kembali ke Jakarta. Ya. Namun saudaraku, keadaan berubah tidak sesuai rencana. Ya, ternyata di Jakarta mau masuk Jawa itu sekarang sulit, banyak sekali peraturan karena memang di Jakarta sedang diberlakukan PPKM darurat, saudaraku ya. Harus ada sertifikat vaksin, harus ada hasil rapid antigen, saudaraku. Wow, ya. Saya sama istri sudah lengkap vaksin kedua dari bulan April. Ya, sementara anak-anak saya belum, saudaraku ya, karena mereka masih takut karena memang beritanya di luar itu setelah vaksin nanti akan panas, meriang, sakit lah dan sebagainya. Jadi mereka takut, saudara. Jadi belum sempat divaksin, ya. Jadi kami tertunda, saudaraku, kembali ke Jakarta. Memang kami biasa tinggalkan jemaat paling hanya 1 minggu, ya. Tapi ini sampai 2 minggu. Tapi ya puji Tuhan, saudaraku ya. Rupanya Tuhan membawa saya ke tempat ini. Bertemu dengan Bapak Ibu Saudara jemaat yang luar biasa di tempat ini. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam hadirat Tuhan dan kita akan terus dipuaskan dengan hadiratnya. Puji Tuhan, saudaraku, kita buka kitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Saya akan baca ayat yang ketiga, lalu lompat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Puji Tuhan, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa doa merupakan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi doa itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kita menangkap bahwa Allah ingin menyatakan satu kerinduan hatinya buat bangsa Israel dan orang-orang Yehuda yang ada pada waktu itu. Ya. Ada satu firman yang datang kepada Nabi Yeremia, supaya Yeremia dapat berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjamin bahwa dia akan menjawab. Artinya Tuhan ingin supaya Yeremia bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena lewat hubungan itu, Tuhan ingin sampaikan sesuatu buat bangsa Israel, saudaraku. Ya. Ada satu kerinduan hati Allah, kalau kita lihat ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Ayat yang ketujuh, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah ingin kembali membangun bangsa Israel seperti dahulu. Karena memang dahulu bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Apalagi di bawah kepemimpinan Daud, mereka menjadi bangsa yang sangat ditakuti. Karena memang mereka selalu disertai oleh Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kehidupan mereka berubah. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga penghukuman yang datang kepada mereka. Tetapi tiba saatnya Allah kembali ingin menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada bangsa Israel. Ya, pasca penghukuman yang Allah berikan, Allah ingin memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Dan keinginan hati Allah ini, Allah ingin sampaikan melalui Nabi Yeremia, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita coba cocokkan dengan keadaan sekarang, saudaraku ya. Karena di sini janji-janji Tuhan itu berbicara tentang apa, saudaraku? Yang pertama tentang kesehatan. Yang kedua berbicara tentang kesembuhan dan memberikan kesejahteraan, juga keamanan yang berlimpah-limpah. Kalau kita coba lihat keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku. Bukankah hal-hal ini yang kita butuhkan? Bukankah hal-hal ini yang dibutuhkan oleh bangsa kita, saudaraku? Kita melihat sekarang keadaan bangsa kita, saudaraku ya, dalam keadaan yang terpuruk. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini sedang krisis, saudaraku. Sedikit lagi saja, kalau masa pandemi ini tidak berakhir, maka Indonesia bisa hancur, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana janji Tuhan, sebagaimana kerinduan Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya. Demikian juga kita percaya, saudaraku, di tengah bangsa ini ada begitu banyak orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Amin, saudaraku. Paling tidak saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan saya juga yakin bahwa Allah kembali akan memulihkan keadaan kita. Allah kembali akan memulihkan keadaan bangsa Israel, saudaraku. Tetapi pemulihan itu kembali seperti dalam firman Tuhan ini. Dimulai ketika orang-orang percaya. Ya, seperti Yeremia, ya, mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Mulai berdoa kepada Tuhan. Maka ketika orang-orang percaya, saya dan saudara kita mulai berdoa buat bangsa ini. Kita percaya bangsa kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan kembali memberikan kesehatan. Tuhan akan kembali memberikan kesembuhan. Dan menyikapkan dan memberikan segala kesejahteraan. Bahkan keamanan di dalam hidup kita. Saudara, kita sadari hari-hari ini, saudaraku ya. Memang kita butuh sekali hal ini, saudaraku. Bagi bangsa ini, saudaraku ya. Kita melihat kesehatan, banyak sekali masyarakat Indonesia yang kesehatannya terganggu. Bahkan mereka banyak yang terpapar, bahkan sampai akhirnya meninggal, saudaraku. Ya, kita butuh kesembuhan, ya. Kita butuh kesejahteraan dan butuh keamanan, saudaraku. Dan itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita ketika kita mau datang berseru kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, kemarin saya mendapatkan berita, saudaraku, bahwa ada ajakan dari Kementerian Agama, ya, supaya kita dapat berdoa dari rumah. Ya. Dan saya tangkap di sini bahwa bangsa kita, khususnya pemerintahan kita, saat ini benar-benar mulai menyadari, ya, bahwa pemulihan bangsa kita, ya, keinginan bangsa kita untuk secepatnya keluar dari masa pandemi ini, itu hanya bisa dilakukan melalui doa, saudaraku. Ada satu gerakan doa yang dicanangkan dan kami didorong untuk mendorong kepada jemaat. Bahkan kami dihimbau membuat satu video durasi paling tidak 1 menit mengajak orang-orang percaya untuk berdoa dari rumah, berdoa khusus buat bangsa dan negara kita. Di sini saya tangkap bahwa sekarang ya pemerintah yang ada, bahkan seluruh rakyat Indonesia menyadari
bahwa kalau mau ada pemulihan bagi bangsa ini, maka semuanya harus dimulai dengan doa, saudaraku. Amin, saudaraku. Harus dimulai dengan bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kita percaya sampai saat ini Tuhan tetap mengasihi bangsa kita. Tuhan tetap mengasihi kita semua umat-umat yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus tetap yakin, saudaraku, bahwa keberadaan kita di negeri ini bukan satu kebetulan. Kita ada pada masa ini bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena memang pada prinsipnya kita sebagai orang percaya harus tetap bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus tetap diberkati oleh Tuhan, tetapi bukan hanya diberkati, kita juga harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya bagi bangsa ini, saudaraku. Nah, lewat doa-doa kita, saya rindu Tuhan benar-benar dapat memulihkan bangsa kita, sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tapi saudaraku, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, menyangkut kehidupan kita. Saudaraku, pada pertengahan tahun lalu, saudaraku, ya, ketika masa pandemi belum terlalu lama ya dimulai, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, ya, dikatakan bahwa dalam perenungannya dia menangkap, saudaraku, bahwa masa pandemi ini merupakan masa di mana gereja Tuhan itu sedang dibersihkan, saudaraku. Dia katakan dalam perenungannya bahwa seperti dia menangkap sesuatu dari Tuhan, bahwa Tuhan ingin membersihkan gerejanya. Supaya gereja ini benar-benar orang yang ada di gereja ini, artinya orang yang tinggal di dalam Tuhan benar-benar menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Sebagaimana kita tahu dalam Injil Matius, ya, pasal yang kelima, saudaraku, ya, dikatakan di sana bahwa orang-orang percaya itu adalah garam dan terang bagi dunia. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Lalu selanjutnya dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan saudara, kita tahu bahwa garam dan terang itu punya karakteristik mengubah, saudaraku. Ya kan? Garam karakteristiknya dia memberi rasa. Artinya dia bisa mengubah, misal dalam makanan. Tadinya makanan itu tidak ada rasa, tetapi ketika ditaruh garam, itu jadi punya rasa. Ada satu perubahan. Demikian juga terang. Ketika semuanya gelap tidak kelihatan. Tetapi ketika terang itu datang, maka semua berubah. Semua menjadi terang, semua menjadi kelihatan. Dan memang inilah yang Tuhan sampaikan. Ya. Kalau saudara punya Alkitab King James Version, saudaraku, ya, itu kalau tulisan dicatat dengan tinta yang merah, itu berarti tulisan yang menggambarkan perkataan Tuhan Yesus secara langsung. Ya. Jadi Yesus sendiri langsung berkata bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang bagi dunia ini, kamu adalah orang-orang yang bisa mengubah dunia ini, saudaraku. Dan kalau saya renungkan perkataan hamba Tuhan ini benar juga, saudaraku. Ya. Bahwa akhirnya yang bisa membawa perubahan bagi bangsa ini tidak lain adalah garam dan terang itu, saudaraku. Dan siapa garam dan terang itu? Saya dan saudara. Kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang bisa mengubah keadaan ini, saudaraku. Makanya, saudaraku, ketika gereja dibersihkan, mungkin gereja semakin disaring, saudaraku. Diseleksi mana yang benar-benar pada akhirnya bisa menjadi gereja yang benar-benar diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana gereja bisa jadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudaraku, seorang tokoh India, Mahatma Gandhi, berkata, saya sudah 100% percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia melihat kehidupan orang-orang Kristen yang ada di India pada waktu itu, dia urung menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Yesus teladankan. Demikian juga mungkin gereja yang ada pada masa ini.
Tidak semua anak-anak Tuhan hidup seperti apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus firmankan, saudaraku. Sehingga hari-hari ini mungkin adalah hari-hari penyaringan, diseleksi oleh Tuhan. Bahwa siapa saja yang akhirnya bisa jadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena itulah gereja. Dan memang terbukti, saudaraku. Karena kita melihat, ya, banyak ibadah-ibadah online, saudaraku. Ya. Dan yang tadinya malas-malas beribadah, saudaraku, makin enjoy untuk tidak beribadah. Makin enjoy diam di rumah misalnya, saudaraku, ya. Beda memang dengan orang-orang yang tetap setia, dari awalnya setia. Walaupun mungkin terpaksa dalam tanda kutip online, tapi dia bisa tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Nilai ibadah tetap terjaga. Beda dengan anak-anak Tuhan yang tadinya malas-malas, lalu dimulai dengan ibadah online, akhirnya wow, luar biasa. Saya katakan ini karena berdasarkan pengalaman saya juga, saudaraku. Ya, dalam jemaat yang saya layani. Jemaat-jemaat yang memang awalnya setia, ya, karena kami memang sudah, ya, di Jakarta sudah setahun lebih, ya. Kita banyak gereja ibadah online, saudaraku, ya. Saudara di sini masih jauh lebih beruntung, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Saya pribadi katakan saya lebih senang ibadah kita berkumpul seperti ini. Secara nyata kita tepuk tangan, kita nyanyi, saudaraku. Ya, rame-rame lebih enak, saudaraku. Dan kalau kita ketemu sesama anak-anak Tuhan, kita bisa saling menguatkan, kita saling membangun. Amin, saudara. Berbeda ketika di rumah. Di rumah ya sudah, saudaraku, begitu aja kadang-kadang beribadah, tapi dengan pakaian yang seenaknya. Ya, di gereja kita biasa bawa persembahan, di rumah enggak bawa, enggak ada yang kita beri buat Tuhan. Berbeda, makanya saudara lebih beruntung. Ya, saya katakan Bapak Ibu saudara di sini lebih beruntung. Saudara masih bisa datang beribadah seperti ini. Karena itu jangan sia-siakan, saudara, kesempatan seperti ini. Amin, saudara. Udah bebas beribadah masih malas, saudaraku. Wah, nanti gawat ini, saudaraku. Ya. Jadi benar-benar, saudaraku, gereja sedang diseleksi hari-hari ini. Mana yang nantinya benar-benar bisa menjadi garam. Mana yang benar-benar pada akhirnya jemaat yang bisa menjadi terang. Yang bisa mengubah keadaan ini, saudaraku. Saya yakin bahwa kita semua rindu supaya keadaan ini bisa cepat berubah. Amin, saudaraku. Walaupun ya saya dengar kabar besok, ya, kota ini sudah diberlakukan PPKM ketat sama kayak di Jakarta. Jakarta udah 2 minggu lalu. Kami di Jakarta harus pakai masker, bukan lagi 1 tapi 2. Kalau keluar kita, waduh, keluar rumah saja keluarga sudah ketemu Satpol PP, sudah ketemu polisi razia, saudaraku. Waduh, mencekam, saudaraku. Ya. Walaupun besok mungkin saudara menghadapi masa yang seperti ini. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita memang sudah terbiasa, saudaraku, untuk setia di dalam Tuhan, setia beribadah kepada, hidup benar di hadapan Tuhan, maka itu semua tidak akan pernah menghalangi kita. Amin, saudaraku. Tadi saya dengar WL-nya kutip kata-kata itu, saudaraku. Walaupun keadaan di luar banyak yang menakutkan, tapi kita bisa tetap terus memuji Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Hari-hari ini, ya, orang-orang yang tadinya malas-malas, saudaraku, ya, lebih sibuk membangun apa, saudaraku? Imunitas tubuhnya. Banyak orang sedang sibuk membangun imunitas tubuhnya. Membangun imun supaya apa? Supaya daya tahan tubuh lebih kuat. Berusaha minum vitamin, ya kan? Dari vitamin A sampai vitamin Z, saudaraku. Semua vitamin diminum. Ya, kalau pagi berjemur, sekarang berjemur dianjurkan yang bagus itu di atas jam 10. Berjemur, ya, sampai tadinya putih jadi hitam. Pokoknya semua dilakukan untuk membangun imunitas. Supaya tubuhnya lebih kuat menghadapi virus, saudaraku. Banyak orang seperti ini. Padahal, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jauh lebih penting dalam hidup kita bukan membangun imun kita, tapi membangun iman kita kepada Tuhan. Ya, Habakuk 2 ayat 4 berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya.
Dan Roma 1 ayat 17 katakan hidup oleh iman. Itu yang harus kita perhatikan, jauh lebih penting daripada ketika kita membangun imunitas tubuh kita. Membangun imun itu penting saudaraku. Tetapi membangun iman kita itu jauh lebih penting. Karena memang hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup karena iman kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan saudaraku ya. Saudaraku, kita buka Mazmur 84. Iya. Saudara, kita akan baca, saya akan bacakan buat kita semua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8 saudaraku. Iya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa orang benar dalam keadaan apapun harus tetap memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena orang benar juga akan menjadi berkat. Dan hanya orang benar yang akan jadi garam dan terang bagi dunia ini, yang bisa mengubah dunia ini, saudaraku. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membangun kehidupan yang seperti ini, pada masa-masa seperti ini, bukanlah perkara yang mudah. Amin saudaraku. Banyak iman-iman orang percaya yang mulai turun, bahkan berguguran saudaraku, menghadapi keadaan seperti ini. Ya. Ada saudaraku rekan hamba Tuhan, saudaraku dia katakan kepada saya, sepertinya kami sedikit kecewa, saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal karena COVID, saudaraku. Dikatakan padahal kami sudah berpuasa, kami sudah berdoa, bahkan mereka sudah menghabiskan uang sampai kira-kira 400 juta. Mereka beli obat untuk mengatasi COVID ini saudaraku, sampai pakai obat-obat dari luar. Dikatakan sampai habis 400 juta. Tapi akhirnya meninggal juga saudaraku. Ya. Dan mereka simpulkan ya pada akhirnya terserah Tuhan lah katanya. Ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita nggak bisa melakukan apa-apa. Benar kata firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menambah sehasta saja dalam hidup kita. Tidak ada yang kita bisa lakukan sebenarnya, kita upayakan apapun untuk kita bisa tetap sehat, tetap terlindung. Bahkan ketika mungkin Tuhan izinkan terkena COVID bisa sembuh. Semua hanya ada dalam kendali Tuhan, saudaraku. Dan hidup kita semua benar-benar hanya ada di tangan Tuhan. Jadi terserah Tuhan bagaimana kehidupan kita. Makanya saudaraku saya katakan tadi, membangun imun baik. Tetapi yang jauh lebih penting, bangun iman kita di dalam Tuhan. Supaya kita tetap terus terhubung dengan Tuhan. Ada hubungan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memang akui hari-hari ini saudaraku dengan keadaan yang kita sedang hadapi. Benar-benar yang pertama kehidupan kita terganggu saudaraku. Semua menjadi serba ribet saudaraku ya. Menjadi repot semuanya. Biasa kita bebas menjalankan aktivitas kita, tetapi sekarang ya dulu waktu ada wabah demam berdarah, kita disarankan untuk 3M. Betul saudaraku? Masih ingat 3M itu apa? Wah lupa ya saudaraku ya. Kalau nggak salah menguras, mengubur, apalagi satu lagi nggak tahu saudaraku ya. Sekarang masa pandemi awalnya juga 3M, ya kan? Tapi karena pandemi nggak berakhir, sekarang sudah berapa M? 5M saudaraku ya.
Jangan-jangan nanti ada 10M, nggak tahu lagi saudaraku ya. Enak sebenarnya cuma 3M saudaraku ya. Makan, minum, menarik selimut, itu paling enak saudaraku. Tapi sekarang kita 5M. Waduh, hidup kita semakin repot saudaraku. Keluar rumah kita harus menggunakan masker. Ya. Waduh repot, benar-benar repot saudaraku. Bahkan di Jakarta saya katakan tadi harus pakai 2 masker. 1 masker aja udah ngap saudaraku. Apalagi pakai 2. Ya. Apalagi orang-orang yang ya saudaraku ya udah usia lanjut. Waduh makin kesulitan saudaraku. Ya belum lagi saudaraku dalam dunia usaha. Berapa banyak saudaraku ya di Jakarta hotel-hotel yang dijual murah. Karena memang sudah tidak mendapat profit saudaraku. Sementara karyawan harus tetap terus digaji. Ya. Belum lagi juga ya dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita. Ya kan tadi sudah diumumkan sebelum ibadah bahwa minggu depan semua ibadah ditiadakan. Hanya ibadah online saja saudaraku. Ya mengganggu sekali sampai kepada bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pokoknya hari-hari ini saudaraku, semua yang terjadi itu di luar kendali kita. Artinya kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi yang satu hal yang kita harus pegang, Tuhan bisa mengendalikannya, saudaraku. Amin. Semua tetap dalam kendali Tuhan. Makanya kuncinya bagi kita, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Hiduplah tetap memiliki hidup yang benar supaya kita tetap bisa jadi garam dan terang bagi dunia ini, saudaraku. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kegiatan ibadah-ibadah kita terganggu, saudaraku. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, makanya sekarang sedang digalakan new normal. Ya, artinya kita harus apa saudaraku? Beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Walaupun mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Tetapi karena kita berpegang pada firman Tuhan, bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Harus kita menjadi orang-orang yang tetap diberkati dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang di dunia. Maka kita harus tetap dapat terus beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, walaupun mungkin minggu depan saudara tidak bisa beribadah seperti ini, tetapi kita harus tetap bisa beradaptasi saudaraku. Amin saudaraku. Ya kalau kita memang disuruh online, ya kita online saudaraku. Amin. Saya katakan kepada jemaat, ya kalau kita ibadah online, ya jemaat harus siapkan kuotanya saudaraku. Saya bilang jemaat harus berusaha punya kuota. Jangan sampai bilang enggak ibadah hanya enggak ada kuota. Saudara harus usahakan punya kuota. Ya, supaya bisa tetap terus beribadah. Karena memang ini situasi yang kita hadapi saudaraku. Kita tidak bisa mengelak dari situasi ini. Karena memang firman Tuhan juga sudah tulis. Bahwa di masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Termasuk sukar juga ketika kita untuk menjalankan ibadah kita seperti biasa. Tetapi kita masih tetap bisa beradaptasi untuk ini semua, saudaraku. Amin. Kita masih tetap bisa beribadah walaupun online. Yang penting bagi kita, saudaraku, ya, kita harus tetap menjaga kualitas dari ibadah itu sendiri. Seperti saya katakan juga di awal tadi saudaraku, kita harus benar-benar menunjukkan keberadaan kita sebagai orang-orang benar. Bahwa kita harus benar-benar menjadi garam dan terang, kita harus bisa mengubah keadaan ini saudaraku. Jadi dalam hal ibadah kita, mari kita beradaptasi saja. Kita tetap bisa melakukan ibadah walaupun online saudaraku. Karena memang kita harus pahami saudaraku ya, tujuan akhir dari hidup kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita memiliki hidup yang berbahagia. Amin saudaraku. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, tujuan hidup kita dalam dunia ini adalah bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berbahagia. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia, diberkati bukan hanya berbicara materi saudaraku. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati hidup yang indah bersama dengan Tuhan.
Hidup di mana kita terus bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Tetap terus dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan inilah tujuan di dalam hidup kita, saudaraku. Memang kita akui hari-hari ini, saudaraku, bukan perkara yang mudah. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang berbahagia sementara keadaan seperti ini, saudaraku. Ya. Tengah-tengah jemaat yang saya layani, banyak jemaat yang benar-benar akhirnya mengalami kesulitan dalam keuangan mereka. Karena keadaan seperti ini, saudaraku. Saya cuma ingatkan kepada mereka, ingat tujuan hidup kita itu adalah bagaimana kita tetap memiliki hidup yang berbahagia. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa hari-hari ini pun hari-hari yang sulit, saudara akan tetap bisa diberkati. Saudara akan tetap bisa berbahagia di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Kita lihat dan kita perhatikan tadi ayat-ayat yang kita sudah baca, saudaraku. Dalam Mazmur pasal yang ke-84 tadi. Mulai ayat yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Saudaraku, kebahagiaan itu akan tetap kita bisa dapat. Diberkati itu akan senantiasa dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika kita mau diam di rumah Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun, mungkin menghadapi ibadah online, saudaraku, itu tidak boleh menghalangi kita untuk senantiasa kita rindu diam di rumah Tuhan. Saudaraku, diam di rumah Tuhan bukan saudara datang ke tempat ini, ke gereja lalu berdiam di sini, bawa kasur dari rumah tidur di sini dan lain sebagainya. Saudaraku, berdiam di rumah Tuhan. Ya. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Coba kita lihat di sana, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, kata kamu di sini itu sebenarnya ditulis dengan kata nous. Ya, nous itu jamak, saudaraku. Jadi kamu ini berbicara tentang sekumpulan orang percaya. Ya. Paulus berkata seperti ini kepada jemaat-jemaat yang sedang berkumpul. Mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi pengertian diam di rumah Tuhan, saudaraku, adalah bagaimana kita dapat terus membangun sebuah ibadah di dalam hidup kita. Berkumpul 2-3 orang. Karena firman Allah juga mencatat di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi pengertian diam di rumah Tuhan itu adalah bagaimana ketika kita bisa berkumpul bersama-sama untuk tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Minggu depan saudara diperhadapkan dengan ibadah online. Ya, saudara bisa berkumpul di rumah. Ya, keluarga demi keluarga. Saudara coba beradaptasi. Mungkin sebelumnya saudara belum pernah melakukan ini di rumah. Ya kan, selalu datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi karena situasi seperti ini, tetapi orang benar yang setia, dia tidak akan bisa terganggu untuk hal ini. Walaupun online, dia bisa tetap berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Hanya dengan jalan ini, kita akan tetap terus dapat berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita harus diam di rumah Tuhan. Diam di rumah masing-masing pada masa ini. Ya, bersama dengan keluarga, terus juga beribadah kepada Tuhan. Karena di situ juga Tuhan ada, saudaraku. Amin. Tuhan bukan hanya ada di gedung gereja ketika kita berkumpul. Tetapi ketika saudara berkumpul dengan keluarga di rumah, saudara beribadah. Mengikuti mungkin arahan dari gereja, dari Bapak Ibu Gembala, ibadah yang ada. Saudara beribadah di rumah, wah di situ Tuhan juga ada, saudaraku. Amin. Jadi walaupun online minggu depan, jangan sekali-kali tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Kecuali kalau engkau tidak mau berbahagia, kalau engkau tidak mau diberkati, ya sudah terserah. Tapi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan,
Kita mau berbahagia. Kita mau mencapai hidup yang memang kita inginkan dalam hidup ini. Maka saudaraku, diam di rumah Tuhan. Amin saudaraku, walaupun online, diam di rumah Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tuhan ada di tengah-tengah kita saudaraku. Ya, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Lalu yang kedua di dalam Mazmur 84 tadi saudaraku ya, kita kembali lagi ke Mazmur 84. Iya. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang kedua saudaraku, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu berhasrat mengadakan ziarah. Ini berbicara membangun penyembahan di dalam hidup kita. Yang selalu berusaha untuk bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam ayat yang berkata, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah lebat. Tapi di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diam di rumah Tuhan. Tetap terus dalam keadaan apapun, kita harus tetap dapat memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudaraku, jangan terlalu sibuk ya dengar-dengar berita dari luar. Semua berita dari luar itu lebih banyak yang menakutkan kita, membuat kita khawatir. Tetapi mari kita gunakan waktu kita yang ada. Ketika mungkin kita akan lebih banyak diam di rumah. Mari saudaraku, kita bangun pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya pemulihan Tuhan itu pasti terjadi di dalam bangsa ini. Lewat kehidupan saya dan saudara. Amin saudaraku. Ya Mazmur 62 itu katakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Hari-hari ini dekat saja dengan Allah. Kita akan tenang saudaraku. Dan kalau kita tenang firman Tuhan berkata, kalau kita tenang kita bisa berdoa. Kalau kita tetap tenang walaupun keadaan di luar seperti apa. Kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ada berkat yang luar biasa lagi saudaraku mulai ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion saudaraku. Puji Tuhan ya memasuki mungkin masa PPKM yang ketat saudaraku. Tetap saudara diam di rumah Tuhan. Tetap saudara memuji menyembah Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang bisa mengubah lembah Baka. Keadaan yang sulit sekalipun menjadi keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Ini keadaan yang sangat sulit. Tapi kalau kita mau diam di rumah Tuhan, tetap terus menyembah memuliakan Tuhan. Naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Maka kita akan mengubah keadaan ini. Lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Bahkan diselubungilah oleh Allah dengan segala berkat-berkatnya. Kita akan tetap terus bisa berjalan mengiring melayani Tuhan. Bahkan kita akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jangan kalah dengan keadaan hari-hari ini. Kita tetap kuat terus di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kita lewat kehidupan kita semua. Jadilah garam dan jadilah terang bagi dunia ini. Dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Kita ubah keadaan ini. Lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Kita akan terus berjalan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Khususnya juga bagi bangsa ini saudaraku. Amin. Kita rindu bahwa bangsa kita tetap menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini sebelum saya kembalikan pada yang bertugas, saya rindu kita nyanyi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan begitu rindu untuk memulihkan bangsa ini, saudaraku. Mari beri dirimu dipakai oleh Tuhan. Menjadi garam dan terang, memulihkan keadaan bangsa ini, saudara. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini adalah satu kejadian yang di luar kendali kita. Tetapi Tuhan dapat mengendalikan ini semua. Dan kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali orang-orang yang mungkin terpapar dengan COVID-19. Mereka harus mengalami isolasi, baik di rumah sakit, baik di rumah masing-masing. Karena kesehatan mereka yang tidak baik mengancam nyawa mereka. Tetapi kita bersyukur pagi ini, Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Sehingga Tuhan juga lah yang memproteksi kita. Kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kita boleh datang beribadah seperti pagi ini. Dan kita boleh terima firman Tuhan. Bahwa kita harus tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena kehidupan kita lah, doa-doa kita lah yang bisa mengubah segala sesuatunya. Allah akan pulihkan bangsa kita lewat hidup kita. Mari kita sadari hal itu, saudara. Karena itu mari kita tetap diam di rumah Tuhan. Kita tetap bisa beradaptasi dengan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetap diam di rumah Tuhan. Tetap memuji dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun keadaan di luar sana menakutkan, kita tetap akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku. Serahkan kepada yang bertugas. Kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pendeta Suwandi akhiri dalam doa ibadah pagi hari ini. Kami datang kembali kepadamu, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah kerjakan, berikan bagi kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, untuk kami terus berhubungan dengan Engkau,
karena ada janji, ada berkat, ada pertolongan, bahkan ada mujizat yang kami akan terima kalau kami terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih buat semuanya. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kegiatan online kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dulu saudara.